Dolpino sudah cium-cium bau makanan nih. Tuh kan, ada cumi, ikan layang dan ikan lemuru berember-ember. Nyam-nyam. Kira-kira buat siapa ya? Siapa sobat Dolpino yang punya porsi makan besar kayak begini? Oh, di sini tuh tempatnya. Ayo paman, lempar pakannya. Wush. Dolpino sampai kaget. Sekali makanan dilempar, langsung disambar. Kalian lapar berat nih agaknya. Ayo, jangan rebutan ya sob. Selamat makan. Pantas saja gerakan mereka sangat cepat dan gesit. Mungkin karena porsi makannya juga besar. Ini kan sobat Dolpino si ikan tuna sirip kuning atau yellowfin tuna. Sobat Dolpino ini termasuk ikan yang menjadi primadona dunia kedua setelah udang. Dan hebatnya, perairan Indonesia kaya akan tuna, teman. Sayangnya, penangkapan ikan secara besar-besaran dan illegal fishing membuat keberadaan yellowfin tuna ini terancam punah. Populasi di alam sudah mulai menurun, ditunjukkan dari penangkapan, dari ukurannya. Untuk yellowfin tuna, untuk jenis-jenis yang lain mungkin berbeda. Oleh karena itu, kita mulai dengan adanya kerjasama dengan OFCR Jepang. Mulai kita mengadakan benih tuna atau juvenil tuna ukuran 300 sampai 700 gram. Kita bisa tangkap dan kita bisa besarkan di KJA dan sampai ukuran konsumsi, bisa sintasannya, kelangsungan hidupnya cukup baik. Kami bisa tangani itu. Maka dari itu, Balai Budidaya Laut Gondol di Bali ini mulai meneliti dan membudidayakannya sejak tahun 2013. Indukan tuna sirip kuning ini ditempatkan di kolam keramba jaring apung di lepas pantai. Ini dimaksudkan supaya tuna sirip kuning bebas bergerak dan tidak menabrak dinding kolam. Jumlah tuna di sini ada 70-an ekor dengan berat sekitar 50 kg per ekornya. Ikan tuna tergolong ikan pelagis atau ikan yang selalu ada di tengah hingga permukaan laut. Ia juga termasuk perenang handal. Dengan bentuk tubuh yang mirip torpedo, gerakannya tidak akan terhambat oleh air, sehingga tuna bisa berenang dengan cepat. Tercatat, ikan ini bisa mencapai kecepatan 77 km per jamnya. Tuna juga termasuk ikan komunal. Nah, kalau di habitat aslinya sih, mereka memakan ikan-ikan kecil. Nah, di balai budidaya ini, pakan ikan dan cumi berfungsi untuk merangsang hormon ikan tuna untuk memijah dan bertelur. Indukan ikan tuna di keramba memang dibiarkan memijah secara alami. Ikan tuna memijah saat malam hari. Dalam 24 jam, mama tuna akan bertelur.
Setiap pagi, paman-paman ini akan bertugas berkeliling keramba untuk mengecek telurnya si mama tuna. Telur-telurnya tuna yang mengambang disaring dengan alat khusus di permukaan air laut. Kira-kira teman di rumah bisa lihat gak ya yang mana telurnya? Nih, biarpun badannya besar, telur si mama tuna ini imut-imut banget loh. Hampir gak kelihatan. Sekali bertelur, induk tuna bisa menghasilkan 400 telur. Namun sayang, tidak semuanya bisa berhasil menetas. Setelah dipanen dari keramba, telur-telur tadi akan dipindahkan ke dalam bak inkubasi. Tujuannya agar telur terpisah dari kotoran yang menempel. Kurang dari 24 jam, telur kemudian dipindahkan ke dalam bak penetasan. Oh iya, telur-telur ini harus ditempatkan di ruangan yang bersuhu hangat ya. Nah, kita ikut paman yuk, cek suhu yang ideal untuk anakan ikan tuna ini. Cukup cek dengan alat yang dimasukkan ke air ini, lalu lihat angkanya. Ini dia suhu yang ideal untuk anakan ikan tuna, antara 28 sampai 30 derajat Celcius. Kalian penasaran dong pastinya seperti apa telurnya mama tuna? Yuk, sini deh, ikut Dolpino ke laboratorium. Lucu ya warna telurnya, masih transparan. Nah, yang ada titiknya seperti ini berarti ada bakal calon larvanya. Hanya dalam 18 jam, telur-telur ini akan menetas, teman. Karena masih imut, larva ikan tuna akan diberi pakan khusus si hijau ini, teman. Jangan dikira ini es cincang hijau ya. Si hijau ini adalah plankton rotifera, agar dede-dede tuna ini semakin sehat dan tumbuh besar. Teman-teman pasti setuju kalau ikan tuna kaya akan kandungan gizi yang baik untuk pertumbuhan kan? Kalau lagi di Bali, ada cara asyik menyantap ikan tuna, yaitu dengan mengolahnya menjadi sate lilit. Yuk, lihat cara bikinnya. Pilih ikan tuna ukuran sedang dan ambil daging ikannya. Siapkan bumbu-bumbu, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, lengkuas, kemiri, ketumbar, dan cabai. Tumbuk semua rempah ini sampai halus. Campur daging ikan tuna tadi. Lalu masukkan parutan kelapa sampai merata.
Kemudian buat kepalan-kepalan dan lilitkan di tusuk sate yang dibuat dari pelepah pisang. Nah, ini dia yang Dolpino tunggu. Saatnya bakar-bakar. Ayo, kipas terus. Sate-sate. Wanginya. Teman-teman di rumah mau?